Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Pada kali ini kita akan mempresentasikan kalkulator simulasi dana pendidikan atau bisa dinamakan dengan Scholar. Saya Muhammad Alif Mufti dengan NRP 506251076. Saya Zafira Akhila Zahra, NRP 506251040. Saya Kamu Gede Pramananda dengan NRP 5006 dan 5072. Ya, Pak. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang aplikasi Scholar ini. Nah, di sini kalkulator ini berfungsi untuk memperkirakan berapa biaya yang perlu disisihkan untuk kebutuhan kepentingan finansial pendidikan anak di masa depan, berdasarkan di mana ia akan berkuliah. Lalu ada juga lagi inflasi itu mempengaruhi perencanaan keuangan masa depan. Oleh karena itu kita juga memperkirakan berapa lagi inflasi tersebut untuk biaya pendidikan anak ke depannya. Karena harga yang akan terus naik, perhitungan biaya di masa depan itu harus memasukkan agar inflasinya lebih realistis. Oke, selanjutnya ada penjelasan sintaks. Pada aplikasi ini digunakan untuk membantu perencanaan dana pendidikan anak dengan mengolah data usia, tujuan studi, dan biaya. Output dari aplikasi ini yaitu yang pertama ada total future value, dan tabungan bulanan atau PMT. Nah, pada alur kerja program ini ada 3 user form. Setiap user form itu memiliki fungsi berbeda. Pada user form pertama itu ini berfungsi untuk menginput usia anak saat ini, serta usia anak ketika masuk kuliah yang direncanakan oleh orang tua. Fiturnya itu ada input melalui text box, input melalui scroll bar, dan keduanya itu diatur agar tidak melebihi batas umur wajar yang ditetapkan. Kemudian ada user form 2, di mana ini berfungsi untuk memilih negara tujuan kuliah serta bidang studi yang akan diambil. Fitur-fiturnya itu cuma ada satu, yaitu pilihan negara dan bidang studi ditampilkan melalui pop-up box. Oke, karena semua data tadi termasuk yang ada usia masuk kuliah, usia saat ini, negara, dan bidang studi yang terpilih itu dimasukkan sebagai variabel global, maka dari itu semuanya itu disimpan dalam modul. Jadi modul ini berfungsi sebagai tempat menyimpan variabel global serta menghubungkan data antar user form. Fiturnya itu mengambil data biaya dari sheet data cost yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, pada user form ketiga, seluruh data pengguna diproses pada tahap ini. Mulai dari mengambil biaya dasar kuliah untuk menghitung fitur value, serta tabungan bulanan atau BMT. Asumsinya itu untuk masa studi 4 tahun, biaya yang digunakan adalah biaya rata-rata, biaya naik tiap tahun karena inflasi, biaya tahun pertama dihitung di masa depan. Yang kedua, kita juga menghitung PMT atau berapa tabungan yang perlu disiapkan tiap bulannya dengan rumus yang sudah tertera. Keterangannya, V adalah total biaya di masa depan, R adalah return on investment bulanan, dan N adalah total bulan menabung. Lalu panduan penggunaan aplikasi, kalau Anda masuki tampilan Excel, maka klik Enable Editing. Kita pertama kali membuka file. Nah, panduan pengguna aplikasi setelah Anda menekan aplikasi Enable Editing, maka akan muncul ikon kalkulator. Nah, itu silakan Anda klik. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini akan eh, terdapat beberapa tampilan. Nah, tampilan pertama yaitu tampilan Scholar. Nah, itu silakan Anda pencet tanda start. Lalu yang kedua adalah masukkan semua data berdasar, berdasarkan syarat yang dijelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah pilih negara dan bidang studi, lalu klik ikon next. Nah,
Panduan penggunaan aplikasinya sendiri yaitu misal usia saat ini usia saat anak ini ada 11 tahun. Lalu eh, kita orang tua itu ingin anak kita berkuliah pada usia 18 tahun. Nah, lalu negara tujuannya itu mau di mana dan bidang studinya itu tentunya misalnya adalah teknik. Nah, jika ingin mengubah data, tinggal pencet tombol back untuk mengubah data dan tombol home apabila ingin kembali ke web homepage. Nah, laju inflasi dan tingkat pengembalian investasi dapat diubah sesuai kebutuhan, sehingga nilai future value dan PMT akan menyesuaikan secara otomatis. Oke, kesimpulannya, aplikasi simulasi perhitungan dana pendidikan ini membantu orang tua memperkirakan biaya yang perlu dipersiapkan untuk menguliahkan anak di masa depan, serta jumlah tabungan yang perlu disiapkan setiap bulannya. Dengan memasukkan usia anak saat ini, negara dan jurusan tujuan, serta asumsi inflasi dan imbal hasil yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing, aplikasi mampu menghitung future value dan PMT secara otomatis. Penggunaan rumus membuat perhitungannya lebih jelas dan cepat, sehingga alat simulasi sederhana ini bisa mudah dipakai dan dipahami oleh siapapun. Nah, adapun saran utama, saran-saran ini itu untuk mengembangkan ke depan adalah penambahan fitur perbandingan antara berbagai pilihan negara atau jurusan, sehingga pengguna dapat melihat perbedaan biaya secara langsung. Selain itu, secara visual, aplikasi perlu diperbarui tampilannya dengan desain yang lebih menarik dan jika memungkinkan, untuk menambah grafik agar dapat memvisualisasikan hasil perhitungan agar lebih mudah dipahami. Kemudian, yang terakhir, untuk memberikan nilai tambah yang signifikan, aplikasi dapat dilengkapi dengan rekomendasi alokasi investasi atau skenario perencanaan keuangan yang lebih kompleks dan terperinci. Dengan integrasi fitur-fitur ini, aplikasi akan bertransformasi dari kalkulator sederhana menjadi media simulasi dana pendidikan yang lengkap dan komprehensif. Saran utama untuk pengembangan ke depan adalah penambahan fitur perbandingan antara berbagai pilihan negara atau jurusan yang akan memerlukan perluasan basis data biaya atau biaya per tahun, serta memperbaiki cara kode bekerja di balik layar. Misalnya, dengan mengubah cara fungsi get base cost bekerja atau bagaimana biaya per tahun disimpan, sehingga lebih mudah diakses untuk fitur perbandingan. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 12. Jika ada salah atau salah kata, mohon dimaklumi karena kita adalah manusia biasa. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.